Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Velamorin Vizinsko dari kelas 1A Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan bagaimana cara menginstalasi Windows 10. Langkah-langkah instalasi Windows 10 sebagai berikut, yaitu langkah pertama yaitu tahap 1, nyalakan komputer atau laptop sebelum PC dinyalakan. Masukkan CD ke dalam CD-ROM PC agar dapat dideteksi oleh PC ketika sudah masuk ke BIOS. Selanjutnya yaitu masuk ke menu BIOS dengan menekan tombol Del terus-menerus dengan cepat saat menyalakan PC. Yang ketiga yaitu atur boot atau booting pertama di menu BIOS atau UEFI atau tampilan bermacam-macam tergantung merek. Sesudah masuk menu BIOS, kemudian cari boot dan pastikan booting pertama menggunakan DVD sebagai medianya. Ini merupakan tampilan atau ilustrasi dari menu boot pada BIOS, di mana kita memilih menu CD-ROM drive untuk masuk ke proses instalasinya. Langkah keduanya yaitu jika pengaturan boot sudah benar, maka simpan atau save, lalu restart. Nanti akan tampil seperti gambar di bawah. Ini. Pada gambar di bawah ini kita disuruh untuk menekan tombol apa saja agar proses instalasinya dimulai. Biasanya saya memilih tombol enter saat disuruh melakukan ini. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke tahap pertama setelah masuk ke proses instalasi, yaitu memilih bahasa. Pada Windows 10 ini kita menggunakan bahasa Inggris, kemudian klik tombol next pada bagian kanan bawah ini. Setelah kita klik next, kita klik install now untuk melanjutkannya, seperti gambar di bawah ini. Setelah kita pilih install now, masukkan produk key Windows 10-nya pada text field yang telah disediakan, lalu klik tombol next. Setelah itu, klik kotak kecil di bagian bawah, yaitu checkbox yang berisikan saya menerima semua ketentuan lisensi, kemudian klik next. Jika checkbox ini tidak di checklist, maka kita tidak akan bisa menekan tombol next. Selanjutnya yaitu pada tahap ini kita memilih custom install Windows only. Ini adalah prosedur clean install dan mulai instalasi dari awal agar sistem operasi terbebas dari virus dan bersih. Jika kita menekan upgrade, maka kita hanya akan mendapat upgrade dari Windows yang sebelumnya sudah terinstall. Selanjutnya, setelah kita menekan menu custom ini, kita akan masuk ke menu atur partisi. Untuk atur partisi untuk memilih penginstalan sesuai dengan sistem yang diinginkan. Tapi harap diingat, pastikan partisi sistem operasi sebelumnya harus dihapus dengan menekan delete. Kemudian ganti dengan partisi yang baru. Pengaturan ini bisa dilakukan memakai kursor mouse yang diatur pada partisi tertentu. Lalu tombol pengaturan lengkap akan tersedia. Ada beberapa peringatan yang harus sangat diingat. Yang pertama yaitu harap diperhatikan, pastikan partisi yang berisi data penting tidak terhapus. Ini merupakan langkah yang sangat penting dan harus hati-hati, dan jika tidak yakin, simpan saja dulu data yang penting pada tempat lain yang aman dan ulangi lagi proses dari awal. Lalu atur kursor pada partisi yang diinginkan untuk instalasi Windows yang baru, kemudian klik next seperti gambar selanjutnya ini.
Ini merupakan tampilan saat kita sedang mempartisi harddisk saat proses instalasi, di mana tombol New untuk membuat partisi baru, Delete untuk menghapus partisi, dan Format untuk memformat isi partisi. Ya, selanjutnya yaitu memulai proses transfer dan instalasi secara otomatis. Ini merupakan tampilan saat kita sedang melakukan proses transfer dan instalasi secara otomatis. Tahap ini berlangsung secara otomatis. Setelah tahap ini selesai, komputer akan langsung restart secara otomatis selama beberapa kali, dan biarkan saja, jangan menekan tombol apapun sampai sampai prosesnya selesai. Jika sewaktu proses ini ada error atau getting files ready for installation, itu artinya memori kurang bagus alias rusak. Bisa dicoba ulang kembali prosesnya atau ganti memorinya. Bagi yang memakai flash disk, maka flash disknya wajib dicabut ketika restart agar tidak terjadi pengulangan lagi. Setelah restart otomatis beberapa kali, nanti kita akan diminta untuk memasukkan data nama untuk PC dan pengaturan. Di sini bisa diisi secara bebas. Jika selesai mengisi data, maka kita akan masuk ke dalam tampilan awal dari Windows 10 yang baru saja selesai diinstal. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya itu permasalahan saat install Windows. Seperti device tidak bisa diakses untuk booting. Media boot tidak sesuai. Hal ini terjadi bisa dikarenakan device belum terformat atau diatur dengan benar menjadi bootable device. Apabila menggunakan toolkit, bisa juga setting yang dipilih kurang tepat ketika membuat bootable device. Bisa juga toolkit yang dipergunakan versi lama sehingga pengaturan kurang lengkap. Hanya memiliki office setting untuk BIOS legacy. Untuk perangkat yang tergolong baru, sudah menggunakan BIOS default-nya. Selanjutnya yaitu masalah terhenti di jendela memilih partisi. Masalah error seperti ini biasanya berbunyi Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR position table. Seperti kata-kata ini. Hal itu disebabkan karena antara skema flash disk dengan storage internal tidaklah sesuai atau tidak sama, sehingga tidak dapat meletakkan file sistem dari device installer ke dalam hard disk. Karena Windows setup sedang berjalan di skema, misal GPT sedang storage atau hard disk kita masih MBR, maka instalasi Windows tertahan disebabkan mustahil untuk menyeberang skema partisi. Sekian presentasi tentang instalasi Windows dari saya dan beberapa masalah yang kita hadapi ketika menginstal Windows. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.